warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sonia Halimah Abdullah Syah, NIM PO 530 320 219 917 dari tingkat 3A. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM PO 530 320 219 918 dari tingkat 3A dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sriyanti, NIM PO 530 320 219 919 dari kelompok 5 dan dari tingkat 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Junaidin, NIM PO 530 320 219 916 dari tingkat 3A dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan latar belakang surveillance kesehatan ibu dan anak atau KIA. Surveillance kesehatan ibu dan anak atau KIA merupakan salah satu komponen kegiatan penanggulangan kematian ibu. Kegiatan surveillance secara umum terdiri dari beberapa komponen sistem surveillance. Komponen sistem surveillance tersebut meliputi pengumpulan data, pengolahan, analisis, interpretasi data, umpan balik, dan diseminasi atau penyebaran kepada unit yang membutuhkan untuk diambil tindakan. Surveillance memungkinkan pengambilan keputusan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif. Surveillance kesehatan ibu dan anak memberikan informasi kewaspadaan dini bagi pengambil keputusan dan manajer tentang masalah-masalah kesehatan ibu dan anak yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Tujuan surveillance kesehatan ibu dan anak ini adalah memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan ibu dan anak, sehingga masalah dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Sehubungan dengan itu, perlu mempelajari materi kebijakan surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. 1. Tujuan umum. Setelah mahasiswa mampu mempelajari kebijakan surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur, mahasiswa mampu mempelajari, menjelaskan, dan melaksanakan kegiatan surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. 2. Tujuan khusus. Agar mahasiswa mampu A. Menjelaskan pengertian dari kebijakan surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. B. Menjelaskan tentang prinsip surveillance respon dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. C. Menjelaskan surveillance respon untuk kematian ibu dan kematian anak. Seperti yang dilihat dari bagan di samping, menurut WHO 2004, prinsip-prinsip surveillance respon meliputi yang pertama, deteksi kasus. Seperti yang diketahui secara umum, deteksi adalah usaha menemukan anggapan atau kenyataan dari kasus. Setelah itu, dapat melakukan registrasi atau pencatatan data kasus terkait dengan pelayanan ibu dan anak. Kemudian, kita dapat mengonfirmasi atau membenarkan kasus dari yang telah dianalisis sebelumnya. Oleh karena itu, terbentuklah pelaporan yang berarti proses, cara, perbuatan melaporkan kasus yang telah dianalisis. Dari pelaporan tersebut, di mana dapat dipublikasikan yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. Buletin ditujukan kepada khalayak yang lebih sempit. Dari buletin, kita dapat membentuk dua respon, yaitu respon terencana dan respon segera. Respon segera merupakan respon yang direncanakan dan bersifat langsung, reaktif, dan umumnya termaksud dalam tindakan penanggulangan sehingga adanya umpan balik dari hasil analisis kasus tersebut dengan harapan kasus yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Baik, setelah teman saya tadi menyampaikan tentang prinsip-prinsip surveillance, di sini saya akan menyampaikan tentang surveillance respon untuk kematian ibu dan kematian anak. Yang pertama adalah deteksi kasus. Deteksi kasus merupakan langkah pertama dalam sistem surveillance responden. Deteksi kasus umumnya dilaksanakan di tingkat pelayanan kesehatan. Deteksi kasus dalam kesehatan ibu dan anak adalah resiko kehamilan resiko tinggi, kesakitan pada bayi dan anak, maupun kematian pada ibu dan anak. Yang kedua adalah registrasi. Registrasi adalah merekam semua data kasus, termasuk kasus yang ternyata tidak terkonfirmasi, baik secara epidemiologi maupun secara laboratoris.
Yang ketiga adalah konfirmasi. Konfirmasi adalah kriteria epidemiologi dan hasil tes laboratorium. Sedangkan dalam kesehatan ibu dan anak sendiri merupakan pelacakan oleh tenaga kesehatan puskesmas dengan secara otopsi maupun secara verbal. Yang keempat adalah pelaporan surveillance, adalah upaya untuk menggerakkan data yang sudah dikumpulkan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima adalah analisis surveillance. Analisis surveillance merupakan kegiatan yang dilaksanakan secepat mungkin untuk menghindari pelaksanaan intervensi yang tepat dan akurat. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik merupakan arus informasi dan pesan pada tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketujuh adalah respons segera surveillance, merupakan proses pengumpulan data sampai dengan interpretasi data dalam bentuk informasi epidemiologi. Yang kedelapan adalah respon terencana, merupakan respon yang direncanakan dalam periode waktu tahunan, di mana 5 tahunan termasuk pelaksanaan tindakan dan penganggaran yang diperlukan. Deteksi kasus dalam kesehatan ibu dan anak adalah adanya kematian ibu dan kematian bayi. Sedangkan konfirmasi kasusnya dalam bentuk audit maternal perinatal atau AMP. Banyak negara yang telah mengembangkan AMP termasuk Indonesia sendiri, namun belum menggunakan prinsip surveillance responden tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang harus digunakan, yaitu yang pertama adalah menghubungkan surveillance kematian dengan aksi segera, merupakan sebuah kerangka kerja yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah action, dapat berupa respon segera dan respon terencana, termasuk penelitian lebih mendalam mengenai penyebab kematian ibu dan kematian anak. Yang ketiga adalah Indonesia belum maksimal memanfaatkannya untuk keputusan di daerah dan di pusat. Baik, saya akan menyimpulkan dari ketiga teman saya tadi, yaitu yang pertama, pengertian surveillance, yang kedua, prinsip-prinsip surveillance, dan yang ketiga, surveillance responden kematian ibu dan kematian anak. A. Kesimpulan 1. Surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Yang kedua, prinsip surveillance responden kebijakan kesehatan ibu dan anak terdiri dari deteksi kasus, registrasi, konfirmasi, pelaporan, analisis, umpan balik, respon segera, dan respon terencana. Ketiga, baik, saya akan mengambil kesimpulan dari ketiga teman saya tadi, yaitu yang pertama, pengertian surveillance, kedua, prinsip-prinsip surveillance respon, ketiga, surveillance responden kematian ibu dan kematian anak. A. Kesimpulan 1. Surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Kedua, prinsip surveillance responden kebijakan kesehatan ibu dan anak terdiri dari 1. Deteksi kasus, kedua, registrasi, ketiga, konfirmasi, keempat, pelaporan, kelima, analisis, keenam, umpan balik, ketujuh, respon segera, dan 8, respon terencana. Ketiga, surveillance respon untuk kematian ibu dan kematian anak. 1. Deteksi kasus itu sendiri adalah langkah pertama dalam sistem surveillance respon yang umumnya dilaksanakan di tingkat pelayanan kesehatan. Kedua, registrasi adalah merekam semua data kasus, termasuk kasus yang ternyata tidak terkonfirmasi, baik secara epidemiologi maupun secara laboratoris. Ketiga, konfirmasi adalah kriteria epidemiologi dan hasil tes laboratorium. Sedangkan dalam kesehatan ibu dan anak sendiri merupakan pelacakan oleh tenaga kesehatan puskesmas dengan secara otopsi verbal. Keempat, pelaporan adalah upaya untuk menggerakkan data yang sudah dikumpulkan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kelima, analisis merupakan kegiatan yang dilaksanakan secepat mungkin untuk menghindari pelaksanaan intervensi yang tepat akurat. Keenam,
Umpan balik merupakan arus informasi dan pesan kepada tingkat yang rendah dari tingkat yang lebih tinggi. Ketujuh, respon segera surveillance merupakan proses pengumpulan data sampai dengan interpretasi data dalam bentuk informasi epidemiologi. Kedelapan, respon terencana merupakan respon yang direncanakan dalam periode waktu tahunan, 5 tahunan termasuk pelaksanaan tindakan dan penganggaran yang diperlukan. B. Saran 1. Bagi kampus, apabila sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara offline, diharapkan pihak kampus memperbolehkan mahasiswa melaksanakan kegiatan surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur secara langsung di masyarakat. Kedua, bagi mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur, dan mahasiswa mampu melaksanakan prinsip-prinsip surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur. Baik, setelah kelompok kami telah menjelaskan tentang materi kebijakan surveillance responden dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia Timur, diharapkan teman-teman memberikan pertanyaan, saran, dan kritikan dalam video ini. Terima kasih.